Pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi segmen terakhir. Apa kabar Liga 1? Masih bersama dengan Bung Sulaiman dan juga Bung Sadat. Saya ke Bung Sadat terlebih dahulu. Bung Sadat, jika memang nantinya Liga 1 ini akan dilanjutkan pada akhir November, bagaimana kemudian komitmen dari supporter sehingga Liga 1 ini berjalan aman dan tragedi Kanjuruhan tidak akan terulang lagi? Iya, saya kalau berujuk dari apa yang dikatakan Om Sulaiman tadi bahwa Liga 1 akan digelar, rencananya akan dilanjutkan di akhir November. Saya berharap itu bisa bisa terlaksana. Cuman kalau saya sih perasaan saya belum bisa di situ. Pesimis. Masih sangat pesimis. Kenapa, Bu? Saya. Banyak, terutama tadi yang saya katakan di segmen sebelumnya bahwa ada beberapa proses yang selama ini saya sanksikan, mudah-mudahan itu tidak terjadi, bahwa PSSI terutama dalam hal itu tadi adanya campur tangan dari pemerintah terkait dengan kehadiran dari PSSI itu sendiri. Jangan sampai karena ada wacana akan ada KLB, ada rencana akan ada kongres luar biasa. Dan saya, kalau tidak salah, saya pernah membaca bahwa sebelum kongres luar biasa itu digelar, itu kompetisi tidak dilanjutkan. Ya, 3 bulan persiapan KLB. Iya, itu yang saya dengar. Dan saya kira ini jadi memang menjadi sebuah simalakama juga ya. Karena tentu jadwal yang sudah disusun oleh operator liga ini tentu mengikuti dengan jadwal dari AFC, kemudian dari FIFA, karena muara dari Liga 1 ini tentu akan menghasilkan juara. Dan juara itu siapapun nanti yang akan juara ini aturan baru lagi bahwa akan berhak untuk mewakili Indonesia di Champion Asia. Dan ketika hal yang saya takutkan tadi, lanjutan ini kemudian diulur beberapa waktu ke depan, kita mudah-mudahan apakah nanti ada wakil kita yang akan berlaga di situ, karena ini kesempatan baru lagi setelah PSM kemarin menjadi wakil dari Indonesia juga dan sempat masuk di Champion Asia. Dan kalau itu betul-betul kekhawatiran kita bahwa akan ditunda untuk beberapa bulan lagi ke depannya, saya kira kita akan kehilangan momen untuk berlaga di Liga Champion, karena tentu yang menjadi perwakilan tentu adalah hasil dari Liga 1 ini, siapapun juaranya. Nah, terkait dengan kelanjutan, kalau itu terjadi di akhir November, ya harapan kami dari supporter sendiri bahwa tentu kami mengharap di Stadion Gelora B.J. Habibie nanti itu akan ada kenyamanan seperti yang dikatakan tadi Om Sule. Aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Ya, harapan kami kepada panitia pelaksana pasca kejadian Kanjuruhan dan beberapa pagelaran dan beberapa laga-laga home PSM di Parepare, ya menjadi pelajaran, menjadi edukasi kita bagaimana kita pelan-pelan mengadakan tadi itu, menghadirkan keamanan bagi supporter, ya terutama tadi jangan sampai ada overload. Ya, saya kira kalau untuk membuat single seat di B.J. Habibie, terutama teman-teman yang berada di tribun terbuka, saya kira itu masih sangat sulit. Itu bisa dilakukan, tetapi dalam waktu dekat saya kira itu sulit. Dalam 1 tahun ke 2 tahun ke depan itu Pak mungkin bisa. Ya setidaknya sekarang bisa kita buat roadmap-nya. Iya, di situ paling tidak ada nomor-nomor lah. Artinya pada saat kita di tribun hijaunya itu hanya bisa muat mungkin sekitar 200 atau 300, ya kita tidak boleh berhitung sampai 300, harus ya paling tidak apakah kita mengurangi 5%, karena banyak juga sebenarnya teman-teman oknum bangga juga kalau masuk di stadion tanpa bayar. Nah, itu sekira yang menjadi problem juga bagi sekarang, bahwa kebiasaan itu harus kita hilangkan. Jangan kita bangga masuk stadion tanpa berbayar. Kita harus bangga
masuk stadion dengan tiket. Ya. Nah itu mungkin yang pertama. Yang kedua adalah secara umum teman-teman di panitia penyelenggara nanti juga harus memikirkan bahwa PSM itu berlaga di Parepare. Jadi kita jangan, ini banyak korban juga loh teman-teman supporter PSM selama kita di Parepare. Musim ini ada yang kecelakaan, bahkan ada yang meninggal. Dan itu saya kira harus menjadi perhatian juga dari manajemen PSM, dari semua stakeholder, dari pemerintah provinsi, pemerintah Kota Makassar, pemerintah Kota Parepare, dan semua wilayah-wilayah menjadi penyangga dari Kota Parepare. Saya pernah berdiskusi dengan Pak CEO yang sekarang ya, bahwa mereka ada rencana untuk membuatkan program buat teman-teman supporter. Saya menunggu terus itu, dan saya sangat respon kalau itu diadakan, bahwa akan ada kerjasama apakah nanti dari pihak swasta. Kemarin saya disampaikan bahwa pihak manajemen PSM akan melakukan kerjasama dengan Kala Group dalam hal penyediaan transportasi buat teman-teman, bahwa nanti akan disiapkan transportasi itu yang include dengan tiket. Yang include dengan tiket itu tidak terlalu membebani teman-teman supporter yang dari Makassar. Dan saya kira itu menjadi solusi untuk meminimalisir kekhawatiran kita, terutama dalam hal keamanan berkendaraan di jalan. Dan ya, satu lagi saya kira ini sudah diantisipasi oleh operator. Sudah pihak FIFA juga sudah melarang kepada operator untuk menyelenggarakan pertandingan itu di atas jam 7, kicknya di atas jam 7. Dan memang kami rasakan kemarin, saya pernah, kebetulan waktu itu saya menggunakan motor, saya bersama istri saya ke Parepare menyaksikan pertandingan itu, baru uji coba dengan Sulut United. Kita harus keluar dari stadion jam 11, kemudian harus berangkat lagi ke Makassar. Saya sampai 3-4 kali mampir di antara Makassar untuk istirahat. Iya. Apalagi kalau teman-teman yang prosesinya pegawai negeri ataupun pegawai swasta, tentu ini menjadi kendala. Ya, mudah-mudahan hal seperti itu bisa menjadi perhatian kepada manajemen. Sule mungkin bisa disampaikan bahwa supporter sangat butuh fasilitas itu, walaupun beberapa laga-laga kemarin beberapa lembaga juga sudah menyiapkan, tetapi itu tidak maksimal. Dari TNI Polri, dari KONI sudah menyiapkan hal seperti itu, tapi mungkin bisa lebih diatur manajemennya supaya itu semua teman-teman yang memiliki dari Makassar ke Parepare itu sudah bisa lebih aman dan nyaman. Bukan hanya nyaman dan aman di stadion, tapi lebih aman dan nyaman di perjalanan dari Parepare, begitupun dari Makassar Parepare dan Parepare Makassar. Baik, itu yang menjadi harapan-harapan dari sisi supporter. Saya ingin mendengarkan masukan dan juga harapan dari Kak Sule ataupun Bung Sule dari Media Officer PSM. Seperti apa kemudian masukan Anda ataupun solusi konkret Anda yang bisa Anda tawarkan untuk kemudian kemajuan dunia sepak bola di Indonesia khususnya, Bro? Ya, solusinya bagaimana, ini yang sementara dirumuskan oleh pemerintah, kemudian bersama Federasi, PSSI dan PT Liga selaku operator. Dalam berbagai kesempatan PSM Makassar menyampaikan bahwa kita sebagai PSM Makassar sebagai klub anggota PSSI dan peserta Liga, kita tunggu saja apa yang menjadi arahan dari federasi dan apa yang menjadi arahan dari operator Liga, dalam hal ini PT Liga Indonesia Baru. Saya mau menyampaikan seperti ini bahwa transformasi sepak bola Indonesia, perubahan sepak bola Indonesia, perubahan wajah sepak bola Indonesia itu adalah merupakan hal yang sudah lama kita idam-idamkan. Semua sudah menunggu itu. Misalnya penyelenggaraan liga yang lebih berkualitas, kemudian tontonan liga yang lebih menghibur, kemudian ditopang lagi dengan infrastruktur pertandingan seperti stadion dan perangkat-perangkat pertandingan yang lebih berkualitas lagi. Hal-hal ini yang sudah lama kita tunggu, dan mudah-mudahan inilah yang kedepannya akan terjadi dengan sepak bola Indonesia kita, seperti yang digaung-gaungkan oleh pemerintah
yang katanya berkolaborasi dengan FIFA. Sayangnya yang patut disayangkan bahwa momentum perubahan sepak bola kita ini yang akan kita sambut ini terjadi karena adanya tragedi. Jadi ada dua variabel yang bertentangan di situ. Satunya adalah hal yang kita tidak harapkan, gitu, tragedi Kanjuruhan. Satunya adalah hal yang memang kita harapkan. Sayangnya seperti yang saya bilang tadi, sayangnya bahwa perubahan sepak bola ini akan terjadi karena adanya jatuh korban sampai 135 orang. Nah, yang menjadi harapan besar kita adalah perubahan itu betul-betul terjadi, ya, perubahan sepak bola kita, wajah sepak bola kita, liga yang lebih berkualitas, kemudian penyelenggaraan yang lebih profesional, kemudian ditopang lagi dengan infrastruktur yang lebih baik, itu bisa menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Betapa ironisnya apabila yang kita cita-citakan itu yaitu perubahan sepak bola tidak terjadi sementara sudah menelan korban sampai 135 orang. Baik, bicara soal dunia sepak bola tidak akan ada habisnya begitu Bung ya. Semoga kemudian Liga 1 ini bisa dilanjutkan dan juga supporter bisa kemudian menikmati kemudian permainan dari PSM. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini. Terima kasih untuk Bung Sadat dan juga Bung Sulaiman yang sudah membersamai kami untuk berdiskusi. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.